Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester dengan mata kuliah praktikum pengolahan sinyal digital. Saya dengan mengambil tema yaitu identifikasi sinyal radio pada alat smart door lock dengan RFID menggunakan ESP32 CAM menggunakan pengolahan sinyal digital dan program Python. Dengan saya sendiri, Johannes Turnip, dengan NIM F1 E22 1059, mata kuliah Teknik Elektro, dengan dosen pengampu Bapak Wawan Kurniawan, SSI, MCS. Adapun daftar isi yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, bab 2 kajian pustaka teori dasar dan penelitian terdahulu, bab 3 pembahasan. Yang pertama, sampel sinyal, analisis sinyal menggunakan teori pengolahan sinyal digital atau PSD. Yang ketiga, program Python menggunakan Google Colab, program coding dan hasil analisis, penjelasan di setiap langkah dan link Google Colab. Dan bab 4 penutupan yaitu kesimpulan dan saran serta daftar pustaka. Untuk rumusan masalah yaitu bagaimana teknologi pengolahan sinyal digital dapat digunakan untuk mengidentifikasi sinyal radio pada sensor RFID. Yang kedua, bagaimana implementasi teknologi pengolahan sinyal digital dapat dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk tujuannya yaitu menganalisis berbagai teknik pengolahan sinyal digital yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sinyal radio dengan tingkat akurasi yang tepat. Yang kedua, mengimplementasikan teknik-teknik tersebut menggunakan bahasa pemrograman Python untuk memfasilitasi proses identifikasi sinyal radio pada sensor RFID secara efisien. Teori dasar. DSP atau yang disebut dengan Digital Signal Processor. DSP adalah suatu chip mikroprosesor khusus dengan arsitektur yang dioptimalkan untuk kebutuhan operasional pemrosesan sinyal digital. Pemrosesan sinyal digital meliputi analisa dan modifikasi suatu sinyal untuk mengoptimasi atau meningkatkan efisiensinya. Sinyal waktu diskrit. Sinyal waktu diskrit adalah fungsi dari variabel bebas yang merupakan bilangan bulat dinyatakan oleh X bukan N. Sinyal digital XA per T waktu, sinyal diskrit XN, N bilangan bulat, notasi XN sama dengan XN sama dengan X-1, X0, X1. Filter dan fast Fourier transform atau disebut dengan FFT. Filter adalah alat yang digunakan untuk memilih atau menolak komponen tertentu dalam mengubah sinyal. FFT atau fast Fourier transform adalah suatu algoritma untuk menghitung transformasi Fourier diskrit dengan cepat dan efisien. Karena banyak sinyal-sinyal dalam sistem komunikasi yang bersifat kontinu, sehingga untuk kasus sinyal kontinu kita gunakan transformasi Fourier. Sensor RFID adalah singkatan dari Radio Frequency Identification System yang mengacu pada sistem ID yang menggunakan media gelombang radio. Untuk penelitian terdahulu, review dari jurnal Radio Frequency Identification atau RFID dan aplikasinya. Penerapan teknologi RFID pada sistem informasi pengelolaan perpustakaan. Perancangan sistem informasi pengelolaan barang persediaan dengan penerapan teknologi RFID pada PT ABC. Bab 3 pembahasan berikut adalah sampel sinyal contoh sinyal radio UHF atau sinyal acak. Analisis sinyal menggunakan teori PSD pengolahan sinyal digital. Menggunakan spektrum daya PSD, kita dapat menggunakan algoritma paredogram atau metode lain untuk mengestimasi kekuatan atau amplitudo sinyal pada berbagai frekuensi.
Berikut adalah kode program untuk menganalisis sinyal menggunakan parallelogram dengan Python. Dalam contoh di atas, kita menggunakan fungsi parallelogram dari modul SkyPy Signal untuk menghitung parallelogram sinyal. Kemudian, kita memplot spektrum daya PSD menggunakan matplotlib pyplot. Perhatikan bahwa semilogi digunakan untuk mengubah sumbu Y menjadi skala logaritmik agar mudah dilihat jika terdapat perbedaan besar dalam amplitude antar frekuensi. Berikut adalah program Python menggunakan Google Colab. Plot PSD, dan proses coding dan hasil gambarannya. Untuk penjelasan di setiap langkah, yang pertama yaitu import modul. Yang kedua parameter sinyal. Yang ketiga generate waktu atau time axis. Yang keempat generate sinyal radio UHF atau random noise. Yang kelima hitung parallelogram. Yang keenam plot PSD atau spektrum daya. Dan yang bab keempat yaitu penutup. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan yaitu dengan berkembangnya teknologi penggunaan sinyal digital dan popularitas bahasa pemrograman Python, identifikasi sinyal gelombang radio lebih mudah dan efisien. Python menyediakan berbagai pustaka dan alat yang kuat untuk analisis data dan pemrosesan sinyal, sehingga memfasilitasi implementasi teknik-teknik pengolahan sinyal secara efektif. Untuk saran yaitu terus mengembangkan dan menguji berbagai teknik pengolahan sinyal digital yang dapat digunakan untuk identifikasi sinyal gelombang radio pada RFID, dengan fokus pada peningkatan akurasi dan efisiensi. Yang kedua, melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi potensi aplikasi identifikasi sinyal gelombang radio dalam berbagai bidang seperti kedokteran, keamanan, dan teknologi komunikasi. Dan berikut adalah daftar pustaka. Baiklah, sekian dari hasil proyek saya untuk ujian akhir semester praktikum pengolahan sinyal digital. Jika ada salah dalam tutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.